Sepertinya sell in May and go away adalah sebuah keputusan yang tepat untuk saat ini. Itu adalah tema pembahasan kita pada hari ini. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Dan ini sudah berada di akhir bulan Mei 2023. Dan ternyata ada banyak sekali berita-berita yang terus mengalir ke kita terkait dengan perekonomian. Dan terutama yang datangnya dari Amerika mengenai ketidakpastian Amerika untuk menaikkan plafon pinjamannya sehingga terancam untuk tidak bisa membayar. Ternyata berdampak sangat banyak dan membuat orang juga akhirnya berpikir bahwa ada statement nih bahwa juallah pada bulan Mei dan kaburlah gitu. Nah, ini mau dijadikan sebagai suatu keputusan yang tepat nih ketika di bulan Mei ketidakpastian dari dunia, maka orang mau kabur dari investasi dan seluruh instrumen keuangan. Maka pada video inilah kita akan coba membahasnya secara lebih detail. Masih bersama saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF. Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia yang sangat ingin Anda bisa melakukan transaksi terkait dengan mata uang, forex, komoditi, derivatif dengan cara yang baik dan benar, memiliki metode yang baik, memiliki cara penanganan modal yang benar, dan juga memiliki mindset yang tepat. Sehingga dengan tiga ini membuat portofolio Anda cenderung mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Nah, apa yang menjadi tema pada saat ini? Ternyata hampir separuh, nearly half Americans nervous about their money safety in banks. Ini salah satu yang perlu kita ketahui bahwa bank itu menjadi salah satu industri keuangan yang paling dipercaya masyarakat. Berarti dengan 50%, hampir 50% di Amerika tidak percaya lagi kepada bank, ini sebenarnya menjadi suatu kekhawatiran besar. Apa kabar untuk industri keuangan yang lain? Dan bank itu juga relate dengan mata uang gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sedang sangat ramai di Amerika dan ya sebagian mengatakan adalah drama yang berhubungan dengan politik, tapi bottomnya tetap aja tidak bisa bayar utang gitu ya. Kalau nanti dinaikkan ya pertanyaannya sampai mau kapan? Kita sempat pernah membahas pada video sebelumnya bahwa sudah hampir 70 tahun nggak pinter-pinter untuk ngurusin pendapatan dan pengeluaran. Berarti apakah dengan dinaikkan plafon pinjamannya juga akan menyelesaikan masalah di kemudian hari? Kita juga tidak tahu dan rasanya orang Amerika juga dalam kondisi bingung sama seperti yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, sebenarnya tidak heran juga kalau kekhawatiran itu semakin besar datang kepada perbankan di Amerika pada saat ini. Kenapa? Karena ada 3 bank yang sudah bangkrut berdasarkan data 2023, tapi sayangnya 2023-nya terlambat tidak sampai dengan bulan Mei. Sampai dengan 2023 data yang ada di layar Anda, ada 3 bank yang mengalami kebangkrutan, tapi total asetnya yang bermasalah sudah mencapai 548 ribu. Ini dalam million ya, 548, 500 berarti dalam juta dolar gitu ya. Dan bandingkan dengan data yang ada di kiri, yaitu dari tahun 2007 ke 2008 ke tahun 2009, untuk nilai bank yang bermasalah dan bangkrut dengan total nilai aset yang ikut bermasalah di dalamnya itu tidak lebih tinggi hanya versus dengan 3 bank yang baru ada di dalam data 2023. Maka secara logika, kalau lebih daripada 3 bank lagi berarti ini akan menjadi pecah rekor nasional dari Amerika mengenai kesulitan dia terkait dengan keuangan dan perbankannya di Amerika. Nah, yang jatuh baru 3, sebenarnya udah 4 kalau kita hitung di bulan Mei 2023, yaitu adalah Silicon Valley Bank, SVB, Signature, Silvergate, dan First Republic. Di mana 4 bank ini juga yang mana adalah Signature Bank itu adalah third biggest bank failure in US history. Dalam sejarah Amerika, Signature Bank yang slump, jatuh, bangkrut, dan harga sahamnya mencapai 0,13 dolar. Dari tahun 2020 sempat menjadi 350 dolar. Menjadi 0,0 ini berarti berapa besar kerugian orang yang memiliki saham ini. Dan ini menjadi satu pesan bahwa itulah yang namanya investasi saham, di mana saham itu dari sekian banyak. Dan sebenarnya bukan artinya saham itu tidak bisa bernilai 0 juga. Kalau di Indonesia mungkin terbatas dengan RP50, tapi kalau di Amerika itu 0, sekian. Berarti menjadi suatu risk juga dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam setiap kondisi yang sedang sangat fail lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi kekhawatiran yang tadi sangat masuk akal. Ya. Sell in May and go away. Pernah dengar istilah ini? Inilah yang membuat banyak orang yang juga menghubungi saya
Mungkin dia juga sedang melakukan posisi, entah dia punya mata uang, entah dia juga pada komoditi gitu ya. Gimana tidak digojlok ya. Minggu lalu ketika saya baru membuat video mengenai emas gitu ya, kita masih berada di 2000, tiba-tiba begitu video itu upload, besoknya lagi emas langsung turun di bawah 2000 US dollar. Ketika turun di bawah 2000 US dollar pada pagi hari ini dengan pernyataan-pernyataan dari pemerintahan di Amerika, emas mulai kembali naik. Orang akan sangat takut akhirnya karena tidak memiliki apa? Tidak memiliki metode yang tepat sebenarnya, sehingga ya akan digojlok terus, modalnya digojlok, mentalnya digojlok, dan juga metodenya juga jadi tidak stabil seperti itu. Maka di poin pada saat ini, di poin 2023 ketika terjadi uncertainty, ketidakstabilan, maka dalam kondisi yang tidak stabil ini sebenarnya perlu diperkuat adalah punya kemampuan atau mempertajam gaya bertarung kita. Nah, sell in May and go away ini adalah sebuah istilah dimana kalau saya belajar istilah ini mungkin datangnya dari Eropa ataupun dari Amerika. Dimana pada bulan-bulan ini ya di Eropa itu mulai masuk ke musim panas gitu ya. Dimana mereka merasa kurang enak, maka mereka akan mengurangi aktivitasnya dan berusaha untuk pergi liburan. Ketika sedang liburan, maka nilai transaksi akan turun, sehingga kalau nilai transaksi turun dan juga orang melikuidasi asetnya, berarti kan secara tidak langsung posisi di sini sedang rendah dan juga mengalami penurunan. Orang jadi sell in May dan bye bye gitu. Sedangkan kalau di Amerika berdasarkan sejarah berbicara mengenai sell in May ini adalah ketika dulunya di Amerika itu banyak sekali musim isi dari capital market di Amerika itu banyaknya pertanian, dan ketika pada saat nilai pada bulan Mei itu cenderung mengalami nilai yang cukup tinggi dari panennya, maka biasa orang banyak melakukan aksi taking profit sehingga mengalami kejatuhan gitu. Jadi selalu ada istilah-istilah seperti ini, tapi apakah benar bahwa dicocok-cocokkan bahwa dari tahun ke tahun yang namanya bulan Mei adalah bulan penurunan? Secara statistik jawabannya adalah iya. Oke, dan mulai kembali picking up adalah sekitar bulan September dan Oktober. Sebenarnya bulan Mei secara statistik bukan yang paling rendah, tapi kecenderungannya adalah pada bulan Agustus. Silahkan cek pada video-video sebelumnya, di mana video yang ada di RS Channel ini sudah 1000 lebih. Sehingga coba cari adalah pada bulan berapa tepat berinvestasi. Nah, itu tuh kurang lebih kata kuncinya, silahkan dicari juga gitu ya. Nah, saya selalu mau coba cerita bahwa ketika kita mengambil sudut pandang yang sama, ketika May and go away, harga turun kita tinggalkan, sebenarnya itu mungkin hanya prinsip kita itu pengecut. Tapi juga kita tidak mau melihat peluang. Nah, bedanya apa? Kalau seorang pebisnis, seorang pedagang ya, sebenarnya yang dilihat adalah peluang yang ada. Ketika masalah buat orang lain berarti bisnis buat kita. Itu harus ada di dalam mindset kita untuk berbicara mengenai trading ya. Karena itulah kita bisa melihat bahwa trading pada industri derivatif, bicara mengenai forex dan juga bicara mengenai komoditi. Why not kita toh bisa mengambil dua sudut pandang, yaitu kita bisa buy dan kita juga bisa sell. Nah, dalam keadaan seperti ini ketika kita melihat arahnya jadi lebih jelas dan kita melihat bahwa ini adalah dalam keadaan downtrend, tinggal dipilih dua hal. Anda lebih suka menjual duluan atau Anda suka beli duluan? Kalau Anda berbicara suka dengan beli duluan, maka ketika turun yang Anda ambil adalah ya US dollarnya yang sedang turun toh. Ya kan? Dan ketika kita melihat ada banyak sekali kabar buruk, sebenarnya emas cenderung akan mengalami kenaikan. Betul kan? Berarti dari dua aspek ini berarti kita bisa mengambil opsi buy. Sedangkan ketika kita melihat aksi lawannya dan kita juga melihat bahwa ada peluang bahwa dalam jangka pendek US dollar cenderung mengalami pelemahan akibat informasi ini, maka kita bisa mengambil sell. Pertanyaannya adalah buy di berapa dan sell di berapa. Itu kita masuk kepada metode, bukan hanya mindset. A bad news is a good news. So, kita coba dengan studi kasus pada saat video ini dibuat, kita coba bahas secara emas terhadap US dollar, euro terhadap US dollar, pound sterling terhadap US dollar. Kita mulai dengan emas. Caranya bagaimana? Pertama-tama yang harus Anda lakukan tentunya buka dulu chartnya. Oke, lalu setelah lihat chartnya, coba bisa kalau Anda yang cukup memiliki waktu dan napas yang cukup panjang secara segi permodalan, maka bisa gunakan chart daily. Nah, ketika sudah ada chart daily seperti ini, Anda mau pakai chart secara manual bisa. Kalau dari posisi seperti ini, lihat secara harian, maka sebenarnya kecenderungannya itu untuk emas dalam posisi buy.
Kalau misalnya nggak terlalu kelihatan, Anda bisa pakai auto candlestick Fibo. Caranya adalah Anda mendaftar di Forex IMF, cek pada kolom deskripsi, lalu Anda akan diarahkan pada kolom indikator. Indikator Anda install setelah daftar tentunya, lalu Anda masukkan pada auto candlestick Fibo. Dan untuk kita menganalisa secara bulanan, maka days-nya ganti menjadi 20, yang mana adalah 20 hari kerja. Jangan lupa nyalakan untuk DLL importnya, maka akan tampak seperti pada gambar. Nah ya, dengan ada gambar seperti ini kita bisa dekatkan, maka kita bisa melihat area-areanya. Makanya saya garis bisa tepat ya, ini memang garis area yang paling rendah dalam kondisi penurunan pada 1 hari yang 2 hari yang lalu seperti itu. Jadi area ini cukup rendah sebenarnya. Kalau kita meyakini bahwa bumi gonjang-ganjing masih akan berlangsung, Amerika akan banyak drama, maka sebenarnya ini adalah koreksi emas. Sehingga koreksi emas ini bisa dijadikan sebagai alat strategi untuk kita melakukan trigger buy seperti itu. Nah, lalu coba kita kembali ke Euro US Dollar. Kalau Anda merasa yakin bahwa dengan berbagai macam good news is a bad news, ya kan? Maka bad news is a good news, maka kita melihat bahwa bahwa sebenarnya tren penurunan ini masih terus terjadi gitu ya. Tren penurunan ini akan terjadi, maka yang bisa Anda lakukan di sini sebenarnya adalah mengambil bagian dari sell. Perlu ada hati-hati juga, sama konsepnya juga Anda bisa pakai dengan auto candlestick Fibo ataupun Anda tarik sendiri. Kalau Anda tarik sendiri ya pasti Anda harus belajar yang namanya support resisten. Kalau tidak, Anda bisa tarik dengan alat bantu seperti auto candlestick Fibo. Maka ketika Anda sudah muncul seperti ini, kita bisa lihat bahwa area ini menjadi area yang disebut cukup kuat. Setiap garis-garis ini adalah area beli dan jual. Jadi artinya kalau dia ada di atas kita menjadi area jual, kalau kita sudut pandangnya adalah beli di bawah, makanya jual di atas. Maka ketika dia mencapai level ini, maka Anda bisa melakukan sell terlebih dahulu. Tapi ketika ini jebol ke atas, of course ini artinya salah, maka kita stop loss. Tapi melihat dengan kondisi seperti ini ada dua sudut pandang. Yang pertama, karena ini adalah di tengah jalan, maka Anda biarkan terlebih dahulu ke bawah, maka di buy. Tapi kalau misalnya dia nyampe ke atas dan bertahan di area ini pada waktu beberapa saat, maka Anda sebenarnya bisa melakukan sell kembali ya. Sudut pandangnya adalah masih akan terus mengalami pelemahan secara euronya. Dan dikira-kira akan seperti itu. Nah, kalau kita melihat kembali kepada Euro dan GBP, mestinya GBP juga memiliki pattern yang kurang lebih, ya, tapi lebih nyungsruk ya. Itu terlihat sekali di sini. Ini lebih turun ya, karena 3 hari terakhirnya justru lebih downtrend. Maka ya kita lebih enak stay pada kondisi ambil di level yang lebih rendah lagi, seperti itu. Nah, dengan kita memiliki sebuah metode yang kita jalankan dengan cara yang sorry, ini nggak bisa muncul karena DLL-nya tadi pasti lupa saya klik centang, maka tidak muncul. Maka dengan keadaan saat ini sebenarnya kita tetap bisa melihat dengan dua sudut pandang. Yang pertama adalah ketika dia dalam keadaan penurunan seperti ini, maka ya kita tunggu dulu. Kalau ada yang berani untuk mengambil keputusan, oke, kalau gitu saya akan sell. Ini sebenarnya adalah trigger sell yang cukup tepat. Tapi kalau lewat di sini ya, karena kalau dia tidak lewat, maka ini adalah ciri dia untuk kembali. Dan kalau dia untuk kembali, targetnya bisa dua. Satu, kita mengikuti yang muncul pada arahan Fibonacci di sini, dan ini juga tidak serta-merta salah untuk dijadikan sebagai area taking profit dengan kita buy di sini. Yang kedua juga kita bisa melakukan sell pada area ini. Kenapa? Karena area ini adalah bagian dari double top. Nah, jadi belajar memang perlu agak sedikit memutar sehingga kita tahu bahwa ada yang namanya support dan resisten. Selanjutnya juga kita bisa mengetahui yang namanya pattern. Karena apa? Karena orang yang dagang, trading menggunakan chart meyakini bahwa sejarah itu akan berulang dan pola itu adalah sesuatu yang memberikan peta pada hints kita transaksi selanjutnya. Seperti itu, oke. Jadi itu adalah bagian yang ingin saya sampaikan. Tapi selain daripada itu adalah yang paling penting adalah dalam kondisi saat ini kita mesti keep in touch pada setiap peluang maupun berita yang ada. Kenapa? Karena berita itu akan memberikan peluang itu sendiri. Kita perlu keep update pada pemberitaan sehingga bisa bereaksi pada berita tersebut untuk keputusan transaksi jangka pendek dan jangka panjang. Contoh, ketika kita melihat pelemahan-pelemahan yang terjadi dengan segala bad news yang ada, maka kita secara jangka pendek kita berani mengambil posisi sell.
Tapi ketika kita melihat, oh tapi dalam keadaan jangka panjang mungkin ini akan menjadi suatu perbaikan, maka kita bisa mengambil buy. Misalnya pada emas, oh kita akan melihat bahwa Amerika secara jangka panjang memiliki potensi untuk tidak bisa pulih dalam waktu 1 atau 2 tahun. Kayak gini akan menjadi struggling di sana. Makanya yang akan kita lakukan adalah mengambil long pada emas. Kenapa? Karena emas akan berlawanan langsung dengan US dollar. Makanya emas beberapa waktu terakhir juga mengalami kenaikan secara terus-menerus seperti itu, bukan? Nah, kalau Anda memang perlu mendapatkan tempat yang bisa berdiskusi, ataupun Anda juga ingin bertanya gitu ya, sebenarnya yang di-provide oleh Forex IMF bukan hanya indikator yang terotomatisasi seperti yang saya gunakan, tapi Anda juga bisa pergi ke grup Telegram yang sudah di-set up oleh tim dari Forex IMF, bisa membantu Anda bertanya dan berdiskusi dengan member yang lain, dan juga bisa mendapatkan beberapa posisi dari harga yang terkini untuk bisa Anda uji sebagai transaksi Anda, ataupun Anda bisa mengambil informasi berita-berita yang terbaru. Dan yang paling penting adalah analisanya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membunyikan data yang muncul, kita tidak bisa. Sehingga dengan adanya tim risetnya membuat Anda jadi jauh lebih mudah. Saya boleh contohin caranya? Oke, so kita akan coba untuk dicontohkan. Nah, ini adalah Forex IMF Group. Jadi di sini ada 4 ya. Anda bisa belajar bareng. Di sini adalah banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan ya. Ini misalnya ya, yang sering sekali dibagikan gitu oleh analis dari Forex IMF gitu, yang bagus ya menurut saya karena mengambil konsep trapping. Trapping itu adalah melakukan posisi pemasangan pada satu area, dipasang buy dan sell. Jadi ketika naik ke atas maka akan di buy, dan ketika turun ke bawah maka akan di sell. Berarti dia menjaga breakoutnya seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali informasi yang bisa Anda pelajari di sini, dan ini menjadi bagian dari tips juga seperti itu. Bagus ya. Lalu di sini ada juga kalau Anda mau berdiskusi terkait dengan curhat, waduh saya ini kalau punya posisi pada saat ini bagaimana ya, saya harus ngapain? Apakah ini cukup posisi yang tepat gitu ya? Bisa juga bertanya di sini seperti itu. Dan ini juga ada live streaming untuk analisa forex sendiri seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapat. Yang pertama ini adalah pattern, berarti technical things. Kalau yang ini kita berbicara mengenai news ya, karena banyak sekali juga yang bertanya, Pak, news sebanyak ini kita menyikapinya gimana? Ya jangan semua. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi salah satunya juga? Nah, berarti kita tahu major news, maka secara forecasting akan seperti apa ya? Anda juga bisa lihat di sini. Lalu ini adalah peluang trading. Nah, kalau peluang trading tuh yang tadi saya sudah bilang di sini ya. Ada yang tadi pagi posisinya, oh ini udah pamer duluan, ini luar biasa gitu ya. Nah, tuh, ini untuk USD, US dollar, Canadian dollar ya, memantul dari tahanan support kuat, berarti D1 artinya adalah swing ya. Lembah H4 semakin tinggi, tutup mata buy TP 1.37 seperti itu. Jadi ini adalah mungkin ada orang yang tidak bisa memonitor cukup banyak karena pair ada banyak sekali. Bagaimana kita bisa memonitor? Nah, inilah yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, sedangkan di grup ini tentunya bagian dari indikator dan strategi ya, karena saya tadi bilang bahwa satu adalah mindset ya. Biasanya di grup yang tepat yang membangun itu bukan hanya portofolio dipamerkan, tapi juga dikasih tahu strategi-strateginya dan juga bagaimana cara menyikapinya sehingga mindsetnya juga benar, bukan hanya pameran portofolio saya hari ini cuan $1.000 gitu. Lalu juga kita bisa melihat secara metode. Nah, di sini adalah metode yang bisa Anda pelajari seperti itu. Mungkin hari ini tidak punya metodenya, maka sebenarnya tidak ada metode yang jelek. Yang jelas adalah metode yang cocok sama kita. Yang terakhir ya adalah modal itu sendiri. Nah, kira-kira itu saja sharingnya untuk kali ini, dan semoga apa yang saya bagikan itu bisa memberikan manfaat buat Anda. Kalau Anda mau join ke dalam Telegram group dari Forex IMF, di profile sudah ada di dalam link dan juga di bar ini di bawah, sehingga Anda bisa gunakan untuk join ke Telegram group sekarang juga. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF sebagai salah satu pialang berjangka terdaftar dan DOC Bapepti di Indonesia yang memiliki predikat selama 19 tahun zero komplain. Jadi memberikan sesuatu keyakinan buat kita bahwa ini adalah salah satu pialang berjangka di Indonesia yang memiliki tanggung jawab
lebih kepada para tradernya untuk bisa membangun portofolionya dari hari ke hari. Semoga selalu bermanfaat. See you. Bye-bye.